Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Cerita Islami. Adapun langkah-langkah yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama adalah pengertian dari metode cerita Islami sendiri, yang kedua langkah-langkah metode cerita Islami, yang ketiga adalah kekurangan dan kelebihan metode cerita Islami. Yang pertama adalah pengertian metode cerita Islami. Jadi sebelum kita lanjut, kita bahas satu-satu dulu. Pertama, metode. Metode berasal dari kata metode yang artinya suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi metode itu adalah cara bagaimana untuk mempermudah dalam mencapai suatu tujuan. Ahmad Tafsir memberikan pengertian bahwasannya metode adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melaksanakan sesuatu. Jadi metode itu bagaimana cara supaya kita bisa melaksanakan sesuatu itu dengan mudah, cepat dan tepat. Sedangkan menurut Sukanto, cerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, ayah kepada anak-anaknya, pendidik bercerita kepada peserta didiknya. Jadi bercerita itu sendiri mengandung pengertian bahwasannya ayah bisa bercerita kepada anak-anaknya, atau guru bisa bercerita kepada murid-muridnya, atau intinya pendidik bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat bercerita kepada murid-muridnya atau pendengarnya. Adapun cerita Islami merupakan cara terbaik bagi orang tua atau pendidik untuk mengkomunikasikan pesan-pesan cerita yang mengandung unsur-unsur etika, moral, maupun nilai-nilai agama. Selain dapat bermanfaat untuk pengembangan kepribadian, akhlak maupun moral peserta didik, cerita Islami dapat juga bermanfaat untuk meningkatkan pengembangan bahasa peserta didik. Jadi di dalam unsur-unsur cerita Islami itu mengandung beberapa pesan. Bagaimana caranya seorang pendidik, seorang guru, seorang orang tua ketika bercerita itu bisa menyampaikan pesan-pesan, baik itu berupa unsur-unsur etika, unsur moral maupun unsur yang berkaitan ke bidang keagamaan. Bukan cuma itu, cerita Islami juga bisa mengandung, bisa bermanfaat, bisa berfungsi, bisa mengembangkan bagaimana pengelolaan kata, meningkatkan daya bahasa untuk peserta didik, Jadi bagaimana caranya kita supaya mengembangkan, mengajari anak-anak, mengajari murid-murid di dalam mengembangkan nilai-nilai agama itu, Ahmad Tafsir dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam mengatakan bahwa cerita Islami merupakan metode yang amat penting. Alasannya, yang pertama, cerita Islami selalu memikat karena mengundang pembaca atau pendengar untuk selalu mengikuti peristiwanya. Jadi ketika peristiwa dibacakan atau dikisahkan oleh seorang pendidik atau orang tua, maka cerita itu harus terus-menerus diikuti agar tidak kehilangan alur cerita, agar tidak putus apa yang dibahas di dalam cerita itu sendiri, atau apa yang ada dalam makna cerita itu sendiri. Karena ketika cerita itu putus atau cerita itu kita lewati, step by stepnya kita lewati, tidak ikuti alurnya, maka inti dari cerita itu kita tidak bisa memahaminya, Yang kedua adalah kisah Qur'ani dan Nabawi dapat menyentuh hati manusia. Jadi ketika cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Hadis itu kita diceritakan, maka dengan cara tidak langsung dapat menyentuh hati manusia. Baik itu kisah-kisah yang ada di para nabi zaman dahulu, bagaimana perjuangannya, bagaimana cara waktu itu mereka diberikan wahyu, bagaimana mereka dituruni wahyu, dirintangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika diceritakan hal-hal seperti ini, maka bisa menyentuh hati manusia. Yang ketiga adalah kisah Qur'ani mendidik
perasaan keimanan. Jadi di dalam Qur'ani sendiri ketika kita mengajari sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah arti makna dari kisah-kisah yang ada dalam Qur'ani, itu bisa meningkatkan keimanan kita. Metode cerita Islami atau kisah ini telah lama diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, khususnya di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf nomor suratnya 12, ayatnya di ayat 111 ya, yang berbunyi bahwasannya laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yaday wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Adapun artinya bahwasannya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pembelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi kisah itu sebenarnya sudah sejak zaman dahulu diterapkan oleh orang-orang terdahulu. Baik Rasulullah sebagai nabi kita juga menerapkan hal-hal seperti itu, baik para sahabat-sahabatnya, baik para Amirul Mukminin waktu zaman setelah di mana Rasulullah wafat. Mereka semua menyebarkan dengan menggunakan kisah, metode cerita step by step ya, mengajak orang dengan metode cerita-cerita itu. Ini adalah salah satu bukti bahwasannya metode cerita Islami ini perlu dikembangkan. Yang berikutnya adalah langkah-langkah metode cerita Islami. Jadi yang pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan paling pertama atau yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menetapkan tujuan dan tema cerita. Apa yang akan kita ceritakan kepada peserta didik. Jadi itu sesuatu yang penting agar membuat diri kita ini siap di dalam menyampaikan cerita yang akan didengarkan oleh para peserta didik. Yang berikutnya adalah menetapkan bentuk bercerita yang dipilih. Ya, misalnya bercerita menggunakan buku langsung ya, dari bukunya langsung, buku cerita langsung, atau bercerita dengan menggunakan papan flanel. Papan flanel itu adalah papan yang diberikan tempelan-tempelan, baik itu nama tokoh atau kegiatan-kegiatan tokoh itu sendiri yang ditempel di dalam sebuah media grafis ya. Contohnya seperti papan tempel itu kayak ya papan tempel ya, bisa. Yang berikutnya yang ketiga adalah menetapkan bahan atau alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk cerita yang telah dipilih. Ya, contohnya tadi seperti yang tadi, jika bercerita dengan menggunakan buku cerita, maka dia harus mempersiapkan buku cerita itu. Kalau dia menggunakan papan flanel, maka dia akan menyediakan bahan papan flanel. Yang berikutnya, menetapkan rencana langkah-langkah kegiatan bercerita seperti menyampaikan tujuan dan tema cerita. Itu yang paling pertama tadi. Mengatur tempat duduk peserta didik, melakukan kegiatan pembukaan. Mengembangkan cerita. Mengembangkan itu ya bisa dengan frasa kita sendiri ya untuk mengembangkannya. Ya, menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Jadi setelah melakukan kegiatan cerita-cerita seperti itu, maka bagaimana caranya kita menanya atau memberikan pertanyaan-pertanyaan sejauh mana tingkat di mana mereka bisa menangkap cerita yang kita bawakan itu. Yang terakhir kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode ini ya, metode cerita Islami ya, karena saya rasa semua metode yang ada tidak luput dari yang namanya kelebihan dan kekurangan, tak terkecuali dengan metode cerita Islami. Maka kita akan membahas apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode cerita Islami. Yang pertama adalah kelebihan dari metode cerita Islami atau kisah itu sama dengan cerita. Yang pertama, kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat peserta didik. Yang kedua,
mengarahkan semua emosi hingga menyatu pada satu kesimpulan yang menjadi akhir cerita. 3. Kisah selalu memikat karena mengundang pendengar untuk mengikuti peristiwa dan merenungkan makna dari peristiwa yang diceritakan. Yang keempat, dapat mempengaruhi emosi. Jadi cerita itu dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan diawasi, senang, sungkan atau dibenci. Ya, jadi dengan adanya mendengarkan peristiwa cerita itu dapat membuat seseorang merasa seperti hal-hal yang di atas ini. Telah kita bahas masalah kelebihan, yang berikutnya adalah kekurangan dari metode cerita Islami. Jadi yang pertama adalah pemahaman peserta didik menjadi sulit, ya, karena cerita itu telah terakumulasi oleh masalah lain. Jadi cerita itu sudah disampaikan, tapi ternyata isi cerita itu sudah terakumulasi atau terganggu dengan cerita-cerita yang lain. Yang kedua, bersifat monolog dan dapat menjenuhkan peserta didik. Jika cerita itu monolog atau tidak begitu mengundang daya tarik, ya, maka itu akan menjenuhkan untuk peserta didik. Ya, yang ketiga adalah sering terjadi ketidakseleraan isi cerita, ketidakselarasan isi cerita, ya, dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit terwujud. Jadi ceritanya kurang bagus didengar, kurang enak, ya, sehingga tujuan dari isi cerita itu sendiri susah untuk diwujudkan. Mungkin sekian dari penyampaian saya, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.